mana Kak Abdul Roma 125 mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan berhala. Nah, kami sering lihat wajahmu menghadap langit, kami palingkan wajahmu menghadap Masjidil Haram. Cocok sekali. Berhala itu adalah benda yang kemudian dituhankan. Nah, kami memalingkan wajah ke Mekah itu, ke arah Baitullah, bukan kemudian kami menyembah Baitullah, bukan. Tidak ada keturunan daripada Abraham yang menyembah Bait Allah, tidak ada. Nah, sekarang kalian memalingkan wajah, memalingkan iman kalian dari menyembah Allah, Tuhannya Bani Israel, menuju kepada menyembah manusia bernama Yesus. Jadi yang benar itu adalah kalian. Kalian memalingkan wajah kalian menuju kepada berhala. Siapa itu? Yesus. Yesus itu adalah makhluk. Yesus itu benda. Dia benda mati, benda hidup yang mati. Ngerti? Jadi yang memberhalakan manusia ya kalian. Memberhalakan Yesus artinya menuhankan Yesus. Kami tidak menuhankan Bait Allah. Itu yang perlu kamu pahami. Iya terserah lo, yang pasti Tuhan gua nggak suruh sembah Ka'bah, titik. Tidak ada yang menyembah Ka'bah. Layaknya Yesus itu menghadap sujud, menghadap batu, menghadap pohon. Yesus tidak menyembah kepada batu ataupun pohon yang ada di depannya. Yesus kan sujud. Apakah ketika Yesus itu sujud menghadap ke sebuah pohon, ya, itu berarti Yesus menyembah kepada pohon? Tidak. Itu cuman arah di dalam beribadah. Nah, sekarang yang memberhalakan Yesus itu kan kalian. Di dalam Yesaya 44 nomor 10 diterangkan, siapakah mereka yang menuangkan, ya, yang menggantikan, yang melukiskan, yang menggambarkan, ya, yang membentuk Allah lalu dia tuangkan ke dalam patung. Siapa itu? Siapa yang membuat patungnya Allah berupa manusia? Siapa? Kalian kan? Iya, lalu apa yang kamu sujud itu? Hazo, dari Indonesia kamu sujud kemana? Ke tembok atau benda yang di Arab? Itu aja kamu jelaskan. Abraham, Yakub, Ishak, Musa, Yesus, dalam beribadah mereka sujud. Dan pada saat mereka sujud pasti menghadap ke sebuah tugu. Apa itu tugu? Batu. Apakah kemudian mereka itu menyembah batu karena mereka sujud menghadap ke sana? Tidak. Hanya mengarahkan wajah kepada Baitullah, Bait Allah. Nah, sekarang kalian memberhalakan Yesus. Ya, kalian menganggap Yesus yang adalah manusia itu Tuhan. Artinya kalian memberhalakan Yesus. Sadar nggak di situ? Iya, itu jelas emang Yesus nggak pernah perintahkan kita untuk menyembah benda di bumi ini. Nah, tetapi kenapa kamu itu diwajibkan menyembah Ka'bah 5 kali sehari? Itu kitab lu, perintah buat lu, bukan buat gue. Kenapa lu masih nggak mudeng? Gue bilang kiblat Arab, bukan kiblat Yahudi, titik. Di mana dalilnya diwajibkan menyembah Ka'bah? Di mana? Janganlah berdialog dengan kebencian. Kamu mewakili Kristen, sampaikan ya dengan cara-cara yang baik. Buktikan pada Kristen bahwa kamu itu adalah orang yang pantas mewakili mereka untuk berdialog. Kamu menuduh bahwa umat Islam itu diwajibkan menyembah Ka'bah. Mana dalilnya? Mana? Coba tunjukkan. Beda dengan kalian. Kalian diperintahkan menyembah Yesus yang adalah benda. Yesus itu makhluk. Siapa bilang Yesus itu bukan makhluk? Dia manusia. Jadi yang memberhalakan Yesus itu kalian. Nggak peduli mereka mau sembah apa. Faktanya, Zul, apa yang kamu sujud sekarang adalah Ka'bah. Titik. Nah, itulah kamu. Itulah kamu. Karena kamu itu memang penyembah berhala. Kamu menganggap orang yang sujud itu berarti menyembah apa yang ada di hadapannya. Kamu keliru. Nabi Daud juga sujud menghadap ke bait Allah atau Baitullah.
Mazmur 138 nomor 2. Aku hendak sujud ke arah bait Allah yang kudus. Siapa itu? Daud. Siapa Daud ini? Kakeknya Tuhanmu. Jadi kakeknya Tuhanmu itu sujud menghadap ke batu. Batu itu yang disebut dengan bait Allah. Nabi Esra di dalam kitabnya Bani Israel juga sujud menghadap ke bait Allah. Bait Allah itu apa? Batu. Yehezkiel juga sujud. Yehezkiel 44 nomor 4. Dia sujud menghadap ke bait suci. Apa itu bait suci? Batu. Daniel juga sujud menghadap ke batu. Daniel 6 nomor 10. Itu juga dia menghadap ke batu. Abraham juga sujud menghadap ke batu. Kejadian 17 nomor 3. Musa juga sujud menghadap ke batu. Keluaran 34 nomor 8. Yesus sujud menghadap ke batu juga. Matius 26 nomor 37 39. Jadi semua nabi itu telah mencontohkan sujud menghadap ke batu, tetapi bukan berarti mereka itu menyembah batu. Tidak. Lot, Ayub, kemudian Yosua, semua menghadap ke batu. Batu itulah yang mereka sebut dengan bait suci atau tugu atau betel. Nah, sekarang yang ngajarin kamu sujud menyembah ya kepada manusia, kepada patung bernama Yesus itu siapa? Kagak ada ceritanya Musa perintahkan umatnya untuk sembah batu di Arab. Silakan kamu tunjukkan. Ya kalau sama-sama sembah batu ya legowo aja. Nah, tetapi ini kan yang titik beratnya, apakah Musa menyuruh menyembah batu di Arab, bukan di Yahudi? Itu loh. Nggak usah jauh-jauh, logikamu jalan kagak itu. Yang perlu kamu pahami itu, ajaran para nabi di sini adalah memerintahkan sujud dalam beribadah. Dan sujudnya itu selalu menghadap ke batu. Batu itu betel atau tugu. Musa juga sujud, Keluaran 34 nomor 8. Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah menghadap Baitullah. Jadi para nabi mencontohkan itu. Ada enggak para nabi itu mencontohkan sujud menghadap ke patungnya Yesus? Ada enggak? Ada enggak? Kamu yang harus hati-hati. Jangan kamu sembarangan menista Tuhannya Yahudi. Akan kena azab. Ingat, Tuhan mengazab manusia penghina nama Yesus. Itu udah banyak buktinya. Muhammad Ali, John Reeves, John Kennedy, Elton John, terus si Ahmad Dedat, nah Sanihu Munir, ini sekarang lagi sekarat. Irena Handono ini juga lagi sekarat. Tetapi yang paling fatal adalah Moko Ginta. Dia tidak diberi kesempatan untuk bertobat, langsung dicabut nyawanya. Persis seperti kisah Anasias di dalam Kisah Para Rasul. Itu nggak ada istilahnya pertobatan, langsung dikirim ke neraka hidup-hidup. Titik. Siapa bilang Yesus itu Tuhannya Yahudi? Kamu ini terlalu banyak mimpi. Kenapa sih kamu itu nggak bisa cerdas-cerdas, Agus? Yesus itu menyembah Allah. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Kristen menyembah manusia bernama Yesus. Artinya kalian memberhalakan Yesus. Yesus itu punya Tuhan sendiri. Kenapa justru kalian menyembah Yesus itu? Siapa yang ngajarin? Iya kan emang jelas Quranmu sendiri berkata, agamamu bukan agamaku, kiblatmu bukan kiblatku, Allahmu bukan Tuhanku. Titik. Loh kalau yang pura-pura bego zaman sekarang. Hai, kamu itu lucu. Siapa yang katakan Tuhan kita sama? Tuhanmu kan manusia, sementara saya Tuhanku adalah Tuhannya para nabi. Ayo, para nabi, Musa, Abraham, Daud, Salomo, semua mereka sujud dalam beribadah. Dan mereka sujud kepada siapa? Kepada Betel, menghadap ke Betel. Apa itu Betel? Bet atau Bait El, itu adalah Elohim. Berarti menghadap ke Bait Allah atau Baitullah, menghadap ke Ka'bah. Kamu harus tahu, tahun 1912 kitabmu itu ribuan kata di dalamnya terdapat kata Ka'bah, sujud menghadap Ka'bah, sujud menghadap Ka'bah. Baru-baru ini baru diganti bait suci. Ngerti?
Di kitabmu itu terjemahan 1912 itu kamu coba lihat, 1974 juga demikian. Masih menuliskan Ka'bah. Yesus sujud menghadap ke Ka'bah. Coba. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi sujud itu memang selalu ada patokan tuguhnya. Tugu itulah yang disebut dengan Betel, Bait El, atau Bait Elohim, atau Baitullah. Ngerti? Gimana mau ngerti? Kamu penyembah pagan. Orang jelas. Itu kan Matius sudah berkata bahwa anak yang kau kandung akan menjadi juru selamat manusia. Udah. Ya lu nggak mau selamat, ya udah tolak aja Yesus. Bukan pikiran gua kok, bukan urusan gua. Tapi lu nanti yang akan tanggung jawab. Lu mau percaya atau enggak, urusan lu. Titik. Yesus juru selamat manusia. Tapi ternyata dia juga diselamatkan. Hai, sadarlah. Yesus yang mengatakan Yesus juru selamat manusia itu siapa? Yesus mana ada ucapannya begitu? Akulah juru selamat manusia. Mana ada ucapan Yesus kayak begitu? Dia hanya juru selamat bagi Bani Israel. Itu pun yang percaya kepada dirinya sebagai nabi. Lah kalian Kristen ini dari mana asalnya? Kok tiba-tiba menuhankan Yesus? Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya untuk dituhankan. Yang mencontohkan menuhankan Yesus itu hanya iblis. Baca Markus 5 itu dalilnya. Nomor 5, nomor 2 sampai nomor 5 itu. Iblis yang mencontohkan, yang mempraktekkan menyembah kepada Yesus. Belajar lagi. Nabi itu bukan penyelamat, tapi penyampai, ya. Penyampai kabar tentang keselamatan itu. Tapi kalau Yesus sudah kau aku sendiri bahwa dia penyelamat. Kamu bilang hanya untuk Bani Israel. Itu karena pengetahuanmu sampai di situ saja, ya. Tapi Yesus berkata bahwa dia untuk seluruh umat manusia. Di mana Yesus katakan bahwa dia untuk seluruh manusia? Di mana? Saudara melampaui kapasitas Yesus. Harusnya Anda yang disembah oleh Kristen, bukan Yesus. Karena Anda lebih hebat dari Yesus. Coba tunjukkan dalilnya. Di mana dia katakan bahwa aku untuk seluruh manusia? Sebentar ya, fokus pada saya aja ya. Jangan kemana-mana ya. 1000 orang kayak kamu, saya tidak akan kemana-mana. Paham? Jangan lebay. Tunjuk aja dalilnya. Anda itu sepatutnya yang disembah oleh Kristen karena Anda itu lebih hebat dari Yesus. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Anda seenak udel Anda berkata-kata tentang Yesus. Mana? Di mana Yesus katakan? Kalau dia untuk seluruh manusia. Nyangkul. Tentu kamu akan berkata begitu, kalian penista. Ya, kita punya ayatnya kok. Yohanes 10:28. Tidak ada seorang pun yang mengambil nyawaku dari tanganku. Aku memberikannya kepada Bapa dan aku mengambilnya kembali. Itulah tugas yang aku terima dari Bapakku. Sampai sini paham, Om? Yesus tidak dibunuh, tapi dia serahkan nyawa agar dia bisa memenangkan jiwa yang di dalam neraka yang tidak percaya pada Allah, untuk menunjukkan akan datang waktunya bahwa orang dalam kubur akan mendengar suara anak manusia dan mereka yang percaya akan diselamatkan. Itu Yohanes 6 dan Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 29. Akan datang waktunya orang dalam kubur akan mendengar suaranya, dan aku akan bangkitkan dia dan orang yang ditentukan untuk binasa sesuai kitab suci. Jadi kalau Yesus itu tidak dibunuh berarti dia bunuh diri gitu. Bunuh diri nih ya. Baca ini berita Yesus ini ya. Jadikan semua bangsa muridku. Bukan hanya satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Ya. Kamu coba pelajari itu dalilnya baik-baik tuh. Jadikan seluruh bangsa muridku. Bangsa muridnya itu bangsa apa aja? Coba sebutkan dulu. Bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Silakan. Kau paham tidak artinya semua bangsa? Ya, bukan satu bangsa. Yang
Yang ditanya di situ adalah semua bangsa muridku. Emang muridnya Yesus itu bangsa apa aja? Coba kamu sebutkan. Ada nggak murid Yesus itu dari bangsa Indonesia? Silakan. Halo. Semua ya, semua. Jadikan semua bangsa muridku ya. Jadi semua bangsa ya. Tuhan Yesus merindukan semua bangsa itu menjadi muridnya untuk mengikut dia ya. Bukan satu bangsa saja, atau tidak disebutkan beberapa bangsa yang spesifik, tetapi semua bangsa yang ada di bumi ini. Mana ada dalilnya dikatakan begitu? Jadikan semua bangsa menjadi muridku. Kamu salah. Aduh, tuyul. Makanya saya katakan, kamu itu harusnya yang disembah oleh Kristen, karena kamu itu mulutmu lebih hebat dari mulut Yesus. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Lah kamu hebat. Yesus kalau dipaksakan dalil sisipan itu menjadi sabdanya Yesus, dia katakan apa? Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Seluruh bangsa muridnya. Memang bangsa muridnya itu bangsa apa aja? Hayo. Kamu itu, dia tidak mengatakan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Tapi dia katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Apa bangsa muridnya pada saat itu? Ada berapa bangsa muridnya Yesus pada saat itu? Nipu lagi kamu ini. Nang. Enggak ada bagaimana. Ini kan sudah terkupapar di depan matamu. Dalilnya itu kayak mana itu? Coba kamu pelajari itu, pelototin itu dalil kitabmu. Yesus dipaksakan untuk seluruh umat manusia dengan dalil sisipan. Karena itu, jadikanlah semua bangsa muridku. Hayo, emang bangsa muridnya Yesus itu apa aja? Bangsa apa aja? Coba kamu sebutkan. Ayo, sebutkan dulu. Bangsa murid Yesus itu apa aja? Pada masa itu, coba. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dia tidak mengatakan, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Tapi dia katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Kenapa? Karena bagian daripada bangsa muridnya Yesus itu, hanya 12 orang yang mengimani dia. Hanya 12 orang menjadi murid dia. Selebihnya ingkar terhadap kenabiannya dia. Jadi bukan berarti kamu yang orang-orang entah dari mana mau dijadikan sebagai murid. Toh katanya sekarang kamu nggak jadi murid Yesus. Kamu jadi apa? Pentuhan Yesus. Jadi kamu pelajari kitabmu sendiri baik-baik. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, dia tidak mengatakan, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Beda. Kalau dia katakan, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dengan dengan analisa itu, boleh kamu mengatakan bahwa Yesus itu untuk semua manusia. Tapi kan dia tidak mengatakan itu. Dia katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Maksudnya, Yesus memberitakan kepada ke-12 muridnya agar ke-12 muridnya menjadikan semua Bani Israel menjadi muridnya. Bukan semua bangsa menjadi muridnya. Aduh, kamu ini udah tua tapi pura-pura blow on. Kan sudah jelas di sini, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kok gimana lagi? Kamu bisa baca nggak? Coba kamu gunakan akal sehatmu. Bangsa dari murid Yesus itu bangsa apa aja? Coba. Ada dari bangsa Indonesia, ada dari bangsa Jepang, ada dari Cina, ada nggak? Tidak ada. Yang ada itu suku bangsa yang hanya ada Bani Israel. Ke-12 suku itu. Kamu jangan berpikir di abad pertama itu sudah ada bangsa-bangsa. Tidak ada. Yang ada itu adalah suku. Jadi yang dimaksud di situ Yesus adalah suku dari murid-muridnya. Semuanya harus menjadi pengikutnya, bukan menjadi hambanya kayak diri lo. Ngerti enggak? Coba kamu baca original teksnya tuh. Parotentes on Mateus tati pantatu etne. Bangsa yang merujuk kepada dirinya. Ya, tidak merujuk kepada goyim, tetapi dia mengatakan amim. Dalam bahasa Ibraninya gitu, amim, bukan goyim. Berarti Yesus memerintahkan untuk menjadikan muridnya semua dari Bani Israel. Bukan ke bangsa lain, bukan ke goyim.
Amim. Amim itu artinya hanya bangsanya dia, rakyatnya dia. Artinya suku-suku dari Bani Israel. Ya, kamu belajar lagi deh. Kamu jangan mau nipu-nipu, pakai jurus-jurus kayak begitu. Nggak laku bagi saya. Itulah penyakitnya umat Islam, ya. Kalau dikasih dalil Alkitab, katanya itu ayat sisipan, ayat tambahan, ayat palsu, ya. Mereka guling-guling, ya. Tapi kalau dikasih ayat Al-Quran, tidak dipahami, disangkal, ditolak, diingkari, didustakan. Makanya dari awal saya masuk grup ini, saya katakan Islam itu adalah umat sesat. Kenapa? Karena Islam itu menyembah kepada Allah SWT. Padahal Allah SWT itu bukan Tuhan yang Maha Esa. Itu tersirat dari ucapannya si Allah SWT itu sendiri, di mana Allah SWT berkata, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa, bukan sesungguhnya akulah Tuhan yang Maha Esa. Artinya Tuhan yang Maha Esa itu bukanlah si Allah SWT yang berkata di dalam ayat Al ayat 51 itu. Artinya Allah SWT hanyalah Rasul dan pesuruh Allah. Silakan aja Anda mengimani itu adalah bukan ayat sisipan, bukan ayat tambahan. Faktanya hanya terjemahan kok. Ending daripada apa yang kamu imani itu kan cuma terjemahan. Yang perlu saya pahamkan sama Anda, Yesus mengatakan amim di dalam bahasa Aramaik, bahasa Ibrani. Amim itu merujuk kepada dirinya sendiri. Berarti yang dimaksud di sini adalah Bani Israel, muridnya Bani Israel, pengikutnya. Amim, umatku. Mana umatnya Yesus? Bani Israel kan? Iya, di situ tidak dikatakan goyim. Kalau goyim itu non Israel, berarti Anda masuk kalau goyim. Tapi kan Yesus mengatakan amim. Amim yang dikatakan Yesus di situ. Lagian dalam bahasa Yunani juga dikatakan hal yang sama. Porointentes aun materetotase pantate atne. Artinya atne apa? Bangsa dari muridnya, merujuk kepada dirinya. Panta ta etne. Artinya semua yang ikut di dalam barisan daripada orang Israel. Disebut amim, umatku, kata Yesus. Lah kamu itu siapa? Hah? Yang dimaksud di sini adalah bangsa dari muridnya. Memang bangsa murid Yesus pada saat itu ada dari bangsa Indonesia? Ada nggak? Ah, kamu ini udah tua masih juga blow on. Ada, kau aja nggak tahu, ya. Bangsa Arab pun sudah ada menjadi murid Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Seluruh bangsa di dunia sudah ada, ya perkataan Yesus, kabar baik tentang Yesus, berita keselamatan daripada Yesus, ya sudah dikabarkan ke seluruh dunia, ya. Segala bangsa sudah ada yang percaya kepada Yesus, yang menjadi murid Yesus. Tinggal umat Islam. Umat Islam itu bukan bangsa tapi agama. Agama Islamlah sekarang yang bertahan, ya, menolak ketuhanan Yesus. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan bahwa Yesus yang disebut Al-Masih di dalam Al-Quran itu adalah Tuhan. Tapi Islam tidak paham. Kenapa? Karena umat Islam hanya mengikuti persangkaan belaka. Dasar pengikut gereja. Yang dimaksud di situ zaman itu, zaman Yesus abad pertama. Coba kamu dalami lagi kitab kamu tuh. Matius 10, apa kata Yesus di situ? Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, jangan ke bangsa goyim, tapi datanglah kepada amim, ke bangsa umatku. Apa umatnya Yesus? Bani Israel. Bani company kayak Anda itu nggak masuk. Nggak masuk. Jadi Anda harus banyak belajar lagi. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku berdoa hanya untuk mereka Bani Israel, bukan untuk dunia. Itu yang perlu kamu paham. Endingnya Yesus minta
untuk menjadikan seluruh bangsa muridnya untuk menjadi muridnya. Bukan menjadikan bangsa-bangsa untuk menjadi muridnya, tidak. Tapi yang diperintahkan oleh Yesus di dalam ayat sisipan tersebut adalah, pergilah beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Yang percaya baptis, yang tidak percaya bunuh. Itu di kitabmu. Plototin itu. Ya, belajar lagi. Jangan mau sesat selamanya. Terjemahan itu sesuai dengan makna dari bahasa aslinya, ya. Saya percaya itu karena yang menerjemahkan itu orang-orang yang mengerti bahasa aslinya, orang-orang yang intelektual. Bukan seperti umat Islam tidak percaya kepada terjemahannya, ya, tapi percaya kepada tafsirnya. Padahal tafsirnya itu pun terjemahan juga gitu, ya. Jadi Islam itu percaya kepada sesuatu yang tidak berdasar, ya. Alah, hibur diri. Kamu tuh hibur diri. Coba gunakan akal sehat dulu, Nang. Ketika Yesus menyeru, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Seruan Yesus hanya kepada Bani Israel. Coba tunjukkan mana seruan Yesus untuk Goyim. Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak? Enggak ada. Jadi kamu itu bani apa? Bani company. Bani company yang menginginkan manusia menyembah berhala berupa Yesus. Yang memberhalakan anak Maria. Itulah kamu. Ya, saya harus agak keras ini. Karena kamu itu bukan anak kecil lagi. Kamu itu orang sudah dewasa. Tapi pura-pura membloonkan diri. Sudah nyata-nyata Yesus mengatakan, Verautentes on, mateteusate pantata etne. Ya, masih juga dikatakan seluruh bangsa. Nenekmu kiper, dia hanya mengatakan, beritakan Injil. Injil yang mana? Injil yang Yesus ajarkan. Bukan Injilnya Paulus, bukan surah-surah Paulus, bukan surah Markus, bukan surah Lukas yang diajarkan, yang diminta oleh Yesus untuk diajarkan. Beritakan Injil. Apa Injil itu? Berita keselamatan yang mengajarkan Bani Israel untuk menerima Yesus sebagai Nabi. Itu yang dimaksud. Bukan memberitakan Yesus itu adalah Tuhan. Aduh, kawan-kawan. Kapan sih kalian itu bisa menggunakan akal sehat? Jangan kau berdalih membengkokkan kebenaran. Perkataan Yesus itu adalah firman, kata Tuhan, ya. Sekalipun bumi, ya, langit dan bumi berlalu, tapi perkataan Yesus tetap. Bukan untuk satu zaman, ya. Kata Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau demikian, kenapa kamu rubah-rubah perkataan Yesus? Dia mengatakan dirinya utusan Tuhan. Kenapa saudara rubah menjadi Tuhan itu sendiri? Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kenapa kau rubah Yesus juga itu adalah Allah? Sadarnya rupanya saudara ini. Tapi kenapa kayak begitu modelnya? Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tapi kenapa kamu merubahnya menjadi Tuhan yang bisa dibunuh? Ayolah kawan. Ya, sesama putra bangsa, ya, anak bangsa. Saya wajib mengingatkan saudara. Sadarlah, kasihan anak keturunanmu. Yesus mengajarkan apa, kamu justru mengajarkan dan mengimani apa? Kamu itu kapasitasmu apa? Kenapa lebih hebat dari Yesus? Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lah kamu kawan, justru mengajarkan sesuatu yang melampaui daripada perkataan Yesus. Harusnya Kristen tuhankan kamu aja, karena kamu lebih hebat dari Yesus. Yesus mengatakan, aku hanya untuk Bani Israel. Situ mengajarkan untuk seluruh manusia. Keterlaluan sampean, kawan-kawan. Yang mana yang saya rubah, bos? Banyak sekali yang kamu rubah. Konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel, kamu rubah. Perkataan Yesus tentang dirinya kepada Bani Israel, kamu rubah. Wilayah ajaran Yesus yang hanya untuk Bani Israel, kamu rubah. Yesus yang adalah utusan Tuhan, kamu rubah. Semua kamu rubah. Coba, mau apa lagi coba kalau sudah kayak begitu? Yesus mengajarkan, jadikanlah
semua bangsa muridku. Coba, semua bangsa muridku. Apa bangsa muridku? Andai saja kamu hadir pada saat itu di hadapan Yesus, kemudian kamu bagian daripada murid Yesus yang adalah kamu Bani Israel, misalnya kamu dari suku Benyamin, kamu ditanya oleh Yesus, wahai Nanang Nenggolan, jadikan seluruh bangsa muridku itu menjadi pengikutku. Baptis mereka yang percaya kalau aku ini adalah utusan Tuhan. Hukum bunuh mereka yang tidak percaya. Coba, kira-kira ketika kamu ada pada masa itu dan kamu adalah Bani Israel dari suku Benyamin, mau tidak kamu itu pergi menjadikan orang Yunani sebagai murid Yesus? Tentu tidak, kalau kamu waras. Kenapa? Karena dia berpesan agar jangan ke bangsa lain. Yesus hanya menyeru amim, amim, amim. Amim itu apa maksudnya? Umatku. Dalam bahasa Arab, ummi. Dalam bahasa Ibrani, amim. Itu cara belajarnya. Ya, jadi Yesus menyeru hanya untuk amim umatnya. Ngerti? Nggak ngerti juga? Kurangi makan babi. Itu bukan kata Oten, tapi kata Al-Quran, ya. Kalau itu kau kira bengkok, kau sangka bengkok, berarti Al-Quran lah yang bengkok, ya. Sebab Al-Quran yang menyatakan, ya, tiada Tuhan selain Allah dan Al-Masih Putra Maryam. Nah, cobalah bagaimana iblis telah mengajarimu menipu dan menjadi bodoh. Kamu ini kebanyakan makan ban dalam mobil, jadinya otakmu itu ngeper. Di mana lagi di Al-Quran dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Isa Al-Masih? Aduh, betul-betul sudah nggak ngerti perkataan Yesus. Sekarang mencoba lagi untuk nipu pakai terjemahan Al-Quran. Nanang nenggalon, nanang nenggalon. Nenggolan, sorry. Cobalah ya, kurangi makan babi, biar kamu bisa sehat dalam berpikir. Tuhan saya, Tuhan yang Maha Esa. Kalau Tuhanmu Esa, kenapa jadi 3, malah 5, bahkan 6, bahkan 7, bahkan lebih 10? Mau saya hitungkan? Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah dan Al-Masih Putra Maryam. Loh, Esa kok tapi kepake kata dan? Dan itu berarti 2 objek. Katanya Esa. Esa itu 1. Tuhan kami Esa, Allah dan manusia bernama Yesus. Dasar. Kawan, kurangi makan ban mobil. Itu namanya, ya, bukan jumlahnya. Tuhan yang Maha Esa itu bukan 5, bukan 7, bukan 9, tapi banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya. Oh tidak, Tuhanmu itu memang banyak. Pribadinya banyak, rohnya juga banyak, wujudnya juga banyak. Itu Tuhan kamu, itu sembahan kamu. Terus kenapa kamu katakan Esa kalau Tuhanmu itu lebih dari 1? Itu namanya kamu blow on. Iya, tanya Al-SWT mula sama Al-Quran. Makanya Esa itu bukan 1 tunggal atau sebiji tok. Al-SWT-mu yang bicara kok nanyanya sama aku. Makanya pemahamanmu yang sesat. Kau bilang Esa itu 1, padahal Al-SWT berkata selain Allah dan Al-Masih Putra Maryam, pakai dan. Makanya pemahamanmu itu yang kau paksakan, kau sesat. Kesesatanmu itu yang kau paksakan kepada Al-SWT-mu. Ya, kan kamu yang katakan itu. Mana dalilnya coba? Mana buktinya? Kamu yang menuduh, kamu yang harus membuktikan. Gitu dong. Kamu nuduh Yesus itu adalah Tuhan. Mana buktinya Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan? Ayo, paling kau katakan, aku dan Bapa adalah 1. Nenekmu kiper. Itu enggak mempan itu, menipu pakai kata-kata itu enggak mempan. Karena Yesus itu mengatakan dirinya dan Bapa itu 2. Aku dan Bapa adalah 2. Dalilnya di mana?
Yohanes 8, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Karena kamu kebanyakan makan ban dalam, jadi otakmu ngeper. Tidak bisa paham-paham. Ya iya, makanya Tuhan saya bisa hadir di mana-mana. Bisa hadir di 1 miliar tempat dalam waktu yang bersamaan. Itulah buktinya bahwa dia memang banyak. Bukan seperti Tuhannya negeri Makkah itu, tunggal dan tak bisa kemana-mana. Sehingga kalau mau bertemu umatnya lah yang mendatangi dia ke Mekah. Paham ya? Nah, terima kasih kamu sudah mengakui Tuhanmu banyak. Ya, jadi inilah bukti bahwa Kristen itu memang ajaran pagan. Dah, selesai. Loh, kok masih nanya lagi? Kan sudah jelas saya buat pernyataan mulai dari atas. Al-Masih Isa Putra Maryam itu adalah Tuhan. Itu menurut ucapannya si Al-SWT, ayatnya Qiyas At-Taubah ayat 31. Di kitabnya Kristen, yang mempraktekkan dan yang memberikan contoh menyembah kepada manusia bernama Yesus itu adalah iblis. Ya kan? Itu iblis namanya. Nah, lalu kemudian Kristen mengikuti itu. Mengikuti apa yang dipraktekkan oleh iblis menyembah kepada manusia bernama Yesus. Al-Quran menerangkan bahwa setan itu dari 2 golongan. Ada golongan dari jin, ya, disebut iblis, ada juga golongan dari manusia. Ya, jadi iblis dari golongan jin itu disebut setan, iblis dari golongan manusia itu disebut Kristen. Kenapa saya katakan begitu? Ya, Anda harus terima kenyataan. Karena antara iblis sama-sama memplesetkan semua ajaran agar manusia itu menyembah kepada Yesus atau Al-Masih. Nah, sekarang apa buktinya? Kamu mengambil Al-Quran At-Taubah ayat 31. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Kamu mengatakan dengan cara tipuanmu bahwa Al-Quran menerangkan tidak ada Tuhan selain Allah dan Al-Masih Putra Maryam. Begitu caramu mengajarkan agar kami umat Islam itu juga menyembah kepada Isa. Sama seperti iblis yang datang di dalam kitabmu di Markus 5 nomor 2 sampai nomor 5. Bagaimana kemudian iblis memberikan contoh agar manusia menyembah kepada Yesus. Sekarang kamu berupa manusia mencoba untuk mengajarin umat Islam menyembah kepada Yesus dengan mempelintir terjemahan At-Taubah ayat 31. Padahal yang dimaksud di sini adalah mereka menjadikan orang-orang saleh dari golongan Yahudi dan juga rahib-rahib dari golongan Nasara sebagai Tuhan selain Allah. Ya, dan mereka juga menjadikan Tuhan Isa Al-Masih Putra Maryam. Itu yang perlu kamu pahami. Makanya ada dikatakan di situ wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa. Nah, illa itu bukti bahwa pengecualian tidak ada selain daripada Allah. Termasuk Isa Putra Maryam, mereka sembah. Makanya dikatakan, ya, kafirlah orang yang menyembah Yesus dan menganggap Yesus itu adalah salah satu dari 3. Itu yang perlu kamu pahami. Di sini sudah jelas dikatakan subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang engkau persekutukan. Jadi Allah itu tidak boleh dipersekutukan. Jadi ayat ini menerangkan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara di antara mereka banyak yang menjadikan orang-orang saleh di antara mereka itu menjadi Tuhan selain Allah. Itu yang perlu kamu pahami. Makanya dikatakan sekali lagi subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang kalian persekutukan. Termasuk kamu persekutukan Allah dengan anak manusia bernama Isa Putra Maryam. Jadi kamu, sekali lagi saya katakan, iblis itu tergolong jadi 2. Iblis berupa setan yang mengajarkan menyembah kepada manusia,
Dan juga iblis berupa kamu yang beragama Kristen mengajarkan juga menyembah kepada Isa putra Maryam. Ya memang banyak. Cuman Tuhanmu aja yang sebiji tok. Itu pun gak bisa berbuat apa-apa. Kenapa dia nggak bisa berbuat apa-apa? Orang dia bukan Tuhan yang Maha Esa kok. Kan dia sendiri yang berkata, ya, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa, bukan sesungguhnya akulah Tuhan yang Maha Esa. Makanya dia mendekam di sudut Ka'bah, kotak hitam di Mekah itu. Jadi kalau kau mau bertemu Tuhanmu, ya kau harus ke Mekah, ya, karena dia nggak bisa datang ke tempatmu. Begitu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Baru kali ini saya menemukan ada penyembah manusia mengakui Tuhannya banyak. Ya syukur alhamdulillah ya. Artinya ada peningkatan dari debat-debat yang selama ini saya geluti ya, di mana banyak netizen yang mengarahkan jangan kamu berdebat dengan Nanang Nenggolan karena ilmunya nggak ada. Tapi kalau tidak saya layani Nenggolan, saya mau berdebat dengan siapa? Berarti netizen suruh saya pensiun gitu. Karena mau debat dengan siapa lagi coba? Kalau bukan dengan kalian aja yang aktif. Pendeta-pendeta yang lain yang sudah tahu diri itu nggak berani berdebat. Mereka sukanya di gereja. Kalau di gereja kan mereka bisa celoteh. Kalau debat depan umum kayak begini mereka nggak berani. Nah netizen melarang saya berdebat dengan Ninggolan karena Ninggolan nggak ada otaknya. Jadi sama halnya saya disuruh pensiun untuk berdebat gitu. Tapi jiwa saya tidak bisa. Saya tetap aja terpanggil untuk menyelamatkan kamu. Kamu ngaku Tuhanmu banyak, lalu kemudian kamu menuduh Tuhan kami itu ngumpet di Ka'bah. Ya, begitulah hebatnya kalau setiap hari Anda itu makan makanan yang diharamkan. Otak Anda nggak berfungsi gitu loh. Ya, kalau Anda jeli melihat apa yang kemudian tertuang di dalam kitabnya Bani Israel, Anda akan malu mengatakan seperti itu. Kenapa saya katakan malu? Karena Tuhan di dalam kitabnya Bani Israel itu jelas diajarkan bahwa mereka memiliki bait. Mereka memiliki bait, bahkan dikatakan tinggal di dalam bait. Tetapi bukan berarti kami yang agama samawi ini tidak mengimani bahwa Tuhan itu ada di dalam kota, ada di dalam bait. Tidak, bukan seperti itu. Tetapi Allah itu memang memiliki bait. Dalam arti kata Allah memiliki syariat di mana hambanya ketika menyembahnya harus mengarah ke bait. Kamu itu harus banyak belajar. Kenapa saya katakan harus banyak belajar? Karena ada keberanian untuk berdebat. Dibandingkan pendeta yang lain, mereka tidak mau. Kenapa mereka tidak mau? Karena takut kehilangan jemaat. Gitu loh. Nah, Anda kan belum, karena belum merasakan, baru juga pendatang baru Anda ini. Jadi Anda masih merasa pede gitu loh. Di dalam kitabnya Bani Israel, Habakuk 2 nomor 20, di situ jelas dikatakan, tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Di situ diterangkan, Tuhan ada di dalam bait. Berarti Tuhan ada di dalam Betel. Lalu kemudian di dalam Mazmur 11 nomor 4, Allah itu berada di dalam Ka'bahnya. Itu terjemahan tahun 1912. Hagai 2 nomor 15, tetapi sekarang perhatikanlah mulai hari ini dan seterusnya, sebelum satu batu tersusun di atas batu lainnya dalam bait suci Allah. Nah, lalu kemudian mesbah atau bait atau Ka'bah itu semua terbuat dari batu. Ulangan 27 nomor 5, Keluaran 20 nomor 25. Bahkan kalau Anda jeli melihat kitab Anda, Wahyu 16 nomor 7, mesbah atau Ka'bah atau bait itu bisa berkata, baca Wahyu 16 nomor 7 di kitab Anda. Ya.
Jadi, Anda itu harus banyak belajar. Jangan permalukan diri Anda. Ayo Nenggolan, berani nggak kita ke Zoom? Kita ke ZZZ. Kalau berani, ayo. Daripada di sini Anda ngibul, mending di Zoom. Kalau di Zoom kan Anda akan menjaga lisan. Ayolah.